dengar. Mama Katakan itu jangan kau ambil dari dalam mata itu kau otak itu salah. Mama kenapa Kita tahu kenapa mengamuk tante? ajaran iman moralnya Allah SBT. Diturunkan aja orang turunkan aja yang berkualitas. Iya Bang Andi. Tante dibawa dulu bagus. Tante hati-hati di jalan. Jangan lupa cukur bulu betis. Kita diskusi yang santai ya, nggak usah menghujat. Ini lebih tidak ada ilmu lagi nih Bang Andi. Tapi so intelek. Jangan langsung remeh, ayo, kita diskusi yang ya topiknya masih saya kasih topik ya. Ya topiknya masih yang kemarin. Topiknya masih yang kemarin. Siapakah yang mendatangi Paulus di Damsik? Oke, Bang Andi. Ya, silakan. Aku dengan Bang Suma deh ya, jangan Bang Andi. Iya, saya cuma moderatorin doang. Oke, siap. Jangan dibantuin ya. Saya mati banyu, mak kualat saya. Oke, Bang Suma duluan atau saya duluan nih? Saya duluan. Biar dulu dia Banyu. Oh ya boleh. Silakan. Ya kau Bang Chan dulu lah, siapa yang mendatangi Paulus? Ya, Bang Andi ya. Ya udah silakan tiktokan aja udah cepetan. Enggak, Bang Suma biasa kelamaan kalau ceramah gitu. Oke, silakan. Bang Suma duluan. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa wa iyad'una illa syaitanan marida. Orang-orang kafir itu tidaklah menyembah selain menyembah kepada setan yang durhaka. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Saya ingin membuktikan apakah betul yang disembah oleh Kristen itu adalah setan. Di dalam kisah pewarta 1 nomor 11, malaikat berkata, hai orang-orang Galilea. Jadi bukan orang Kristen nih, tidak masuk hitungan. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke langit, yaitu lengkap dengan badannya, jasadnya, kepalanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Paulus tanpa jasad, tanpa badan, tapi hanya suara yang mengaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Silakan. Udah ya, itu ya. Oke. Ya, gini Bang Suma ya. Anda kan selalu mengatakan Paulus itu nabi palsu, ya. Serigala berbulu domba. Betul ya? Yesus yang bilang gitu, bukan saya. Kalau Yesus mengatakan itu ya nanti Anda buktikan. Sekarang gini Bang. Justru itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, itu berdasarkan pemikiran Anda, klaim dari Anda. Itu teologi. Kenapa? Sebentar Bang Suma, sebentar. Giliran saya. Karena Paulus adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Ya. Di mana dalilnya? Aku buka dalilnya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Paulus dipilih langsung oleh Yesus. Itu langsung ini perkataan Yesus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Yesus berkata kepada Ananias, muridnya dia, ya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Jelas sekali loh di sini. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jelas, itu perkataan Yesus yang merujuk langsung kepada Paulus. Ya, yang disampaikan kepada Ananias. Ananias sempat menolak. Kenapa ya Tuhan? Orang ini jahat. Banyak membunuh murid-muridmu. Ya, kenapa orang ini yang harus dipilih? Ya kan? Tapi Yesus mengatakan pergilah. Dialah orang pilihanku. Itu jelas sekali loh. Ya, jadi Paulus ya orang yang jahat yang tadinya dia ada keturunan Benyamin, keturunan orang Farisi, ya, orang keturunan imam yang begitu tidak menerima apa pengajaran Yesus,
dan begitu jahat ya, akhirnya Tuhan kasih hidayah kepadanya dia. Jadi Yesus datang kepada orang yang berdosa, kepada Paulus, dan mengubah hidupnya untuk memberitakan berita keselamatan. Ya, jadi salah kalau Anda mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, ya kan? Sekarang pertanyaan balik saya, tunjukkan di mana ya di kitab Anda, di Al-Quran, di hadis sahih atau doif yang palsu sekalipun pernyataan baginda bahwa Paulus adalah nabi palsu. Coba, itu aja. Kenapa ya kalian umatnya baginda kok lebih seakan-akan lebih pintar daripada baginda ya, sedangkan baginda sendiri tidak ada pernyataan dari Al-Quran atau di hadis bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Ya, seakan-akan kalian lebih pintar dari baginda. Cukup, jangan diputar-putar, cukup. Ini yang lama tadi dia nipu ya, dia mengatakan saya yang lama, ternyata dia yang lamanya minta. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan ahli kitab. Tunjukkan dalilnya, Bang. Tunjukkan. Ahli kitab diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 54. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, membuat tipu daya. Apa tipu dayanya? Mengaku-ngaku ketemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias, Al-Masih. Maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya tersebut. Jadi nama Paulus itu tidak layak untuk duduk di dalam kalamullah. Allah hanya mengatakan secara umum, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini membahas tentang Paulus yang membuat makar. Nah, sekarang jangankan Allah, Yesus aja ketika dia datang kepada Bani Israel, dia tidak pernah menyebut nama Paulus. Karena Paulus ini adalah, menurut hemat saya, setan. Paulus ini adalah setan bintang timur yang menyamar menjadi manusia. Saya katakan seperti itu. Dan menerima dari raja setan ajaran yang mengajarkan kemudian untuk membolak-balikkan firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Yang Yesus katakan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji alias Dajjal. Pertanyaan saya tadi nggak dijawab. Apa buktinya bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus? Kalau hanya mengatakan, pergilah, aku akan mengajarkan, iblis jagonya. Jangankan Paulus, Yesus aja dipelonco, diospek, dibuli oleh iblis. Apalagi Paulus. Paulus ini adalah Dajjal. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu bukan setan, coba mari kita lihat. 1, 2, 3. Bukti bahwa yang datang itu adalah Yesus. Buktinya 1, 2, 3. Coba Anda terangkan. Yesus mengatakan bahwasanya waspadalah kepada Mesias. Apa Mesias itu? Mesias itu adalah Yesus. Waspada kepada Yesus palsu. Di mana Yesus katakan itu? Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu, artinya Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, artinya orang-orang yang mengaku sebagai nabinya Yesus atau rasulnya Yesus akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Ayo, yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu. Yang datang kepada kalian mengajarkan 13 buku itu nabi palsu. Klop, genap itu. Bahwa suara yang didengarkan Paulus itu adalah suara Yesus palsu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa itu Yesus asli, buktikan kepada saya. Ingat, Kisah Pewarta 1 nomor 13, Yesus akan datang untuk kedua kalinya, lengkap dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Sementara yang datang kepada Paulus hanya suara. Itulah Lucifer yang datang kepada Paulus mengajarkan orang Eropa menyembah manusia. Silakan buktikan kalau itu adalah Yesus asli. Oke, Bang Suma. Ya.
Tadi Anda bernarasi tidak menyebut di situ narasi Anda dalil yang mengatakan langsung bahwa itu adalah Paulus. Anda hanya merujuk-rujuk saja, mengira-ngira saja. Nah, tapi ayat yang saya tampilkan ini jelas perkataannya Yesus langsung kepada Ananias untuk bertemu dengan Paulus karena dia adalah alat pilihannya. Ya kan? Sekarang Anda bertanya, siapa yang datang pada saat itu? Apakah itu iblis yang menyamar? Ya. Aku Bang Suma ya, Kristen ya. Sumber kebenaran tertinggi itu apa yang tertulis di Alkitab. Ya. Saya memakai dalil, ya, ada dalilnya. Anda juga mengutip dalil-dalil dari Alkitab tadi. Ya kan? Sekarang saya buktikan ya, kembali di Kisah Para Rasul 9 ya, di ayat sebentar ya, saya mulai dari ayat 5 ya, ayat 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika Paulus ya, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya. Nih ya. Ini jelas sekali di sini dikatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jelas ini perkataan Yesus loh. Apa yang tertulis di Alkitab itu yang kami imani. Jadi kalau Anda hanya mengatakan siapa datang itu bukan itu cahaya dari iblis, itu menurut Anda, itu klaim Anda, nggak ada masalah. Tapi saya berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, ya, itulah rujukannya kami karena Alkitab adalah kebenaran tertinggi bagi iman kami. Karena dikatakan di sini, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Itu perkataan Yesus langsung loh. Anda nggak bisa menafsirkan itu cahaya dari iblis. Ini jelas tertera Yesus loh. Ya, jangan Anda menafsirkan hal-hal yang lain. Ini yang sesuai yang tertulis. Anda juga tadi narasi apa yang tertulis. Jadi harus Anda akui bahwa di sini dikatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya kan, kalau Anda bertanya kapan Paulus sejaman dengan Yesus, kapan Yesus dianiaya, itu kan juga sekarang pertanyaan kalian ya. Yang dilakukan oleh Paulus membunuh pengikut-pengikut Yesus itu sama dengan menganiaya Yesus. Itu maksudnya. Ya, ibarat seperti Anda punya anak dipukul sama anak tetangga sebelah, itu kan sama dengan kamu juga yang dipukul sebagai orang tua. Jadi seperti itulah pengikut Yesus dianiaya sama dengan menganiaya Yesus. Ya, ini ada kata langsung loh. Akulah Yesus. Itu jelas tertera di Alkitab. Jadi kalau Anda itu menarasi serigala, tidak ada yang mengatakan bahwa langsung itu adalah Paulus. Itu hanya berdasarkan cocok logi istilahnya. Ya, dicocok-cocokkan saja. Oh, ini Paulus nih. Ya memang dia dulu orang jahat. Tapi Tuhan kasih hidayah kepadanya, Tuhan mengubah hidupnya ya sebagai rasul ya untuk memberitakan Injil gitu Bang. Silakan. Oke. Jadi Anda bebas bernarasi mengatakan tertulis. Justru karena tertulis kita minta bukti kalau itu Yesus. Anda nggak bisa memberikan bukti. Ini sesi ketiga. Anda nggak bisa memberikan bukti. Mana buktinya kalau itu Yesus? Apa? Mana? Sedangkan Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ini tanda kedatangan Yesus. Tertulis di kitab Anda sendiri. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jadi orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Dan sekiranya waktu tidak disingkatkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan itu akan persingkat. Pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ini dalil. Ketika Paulus mengaku ada Yesus di sini,
Orang yang waras tidak akan percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, wahai Bani Israel. Jadi kalau ente percaya yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, wajar. Ente bukan Bani Israel, ente sopore. Jadi apabila ia berkata kepadamu, lihat ada dia di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik temeong, bilik rahasia alias penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan aku yang kedua. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, Caayo. Yang datang kepada Paulus itu Mesias, tapi palsu. Lalu Mesias ini yang palsu ini datang kepada nabi palsu. Nabi palsu ini kemudian datang kepada Roma. Roma menjadikan ajaran nabi palsu dan Yesus palsu ini sebagai kitab dan aliran kepercayaan. Lahirlah Katolik. Padahal Yesus menerangkan bahwasanya kedatangannya nanti sesuai dengan pernyataan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus menolak apa yang Anda terangkan bahwa itu adalah Yesus. Yesus menolaknya di data Matius 24. Aku tidak akan datang. Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jangan percaya. Itu kata Yesus. Ente percaya karena kenapa? Ente bukan Bani Israel. Murid-muridnya tak percaya ketika ada Paulus mengaku, ketika ada penulis di Pulau Patmos mengaku. Ada orang Yahudi menjadikan kitab Anda itu sebagai petunjuk. Enggak. Kitab Anda itu hanya dianggap sebagai sampah. Bukti bahwa mereka lebih percaya Yesus daripada kalian. Kami tidak percaya kepada buku-buku yang ditulis oleh Paulus. Bukti bahwa kami lebih percaya kepada Yesus daripada kalian. Yesus mengatakan, kedatanganku ditandai dengan kilat menyambar bercahaya dari timur sampai ke barat. Dan pada saat kedatanganku, aku akan nampak dari langit. Semua bangsa di bumi akan merata dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Itu Al-Quran juga menarasikan itu. Kedatangan yang keduanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu pertanda hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat yang punya tanda datang ke bumi, itu semua orang manusia nggak ada lagi yang tidak tahu. Orang yang tidur, orang yang gila pun tahu. Wah, ini sudah tanda kiamat datang. Kenapa? Nabiullah Isa alaihissalam sudah menampakkan diri di atas muka bumi ini. Nah, ente hanya mengaku kepada satu orang yang tak jelas siapa Paulus ini. Jadi kalau saudara hanya mengatakan ada tertulis, ya silakan aja. Tapi punya kewajiban, Anda itu punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus. Apa buktinya? Tertulis cuma. Itu aja. Begitu aja. Karena ada tertulis, jadi diimani aja. Imani aja gitu. Oh, dasar Anda berani hadapi saya, ternyata Anda hanya modal iman tertinggi. Sumber tertinggi kami adalah Bible. Namanya aja Anda dipalsukan. Biblika dibilang Alkitab. Dari situ aja udah ketahuan ini Dajjal. Yang datang kepada Paulus ini Dajjal, bukan Yesus tetapi iblis. Coba Anda terangkan sekali lagi. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Kalau tidak, yang lain. Saya malas kalau cuma asumsi. Saya kasih kesempatan, buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Oke, Bang Sumah. Bang Sumah, ya, kamu itu cuma narasi penafsiran biasa saja, ya kan? Kita ini berbicara apa yang tertulis di Alkitab. Anda juga mendalil-dalilkan itu kan mengutip-ngutip dari Alkitab. Ya, Alkitab adalah kebenaran tertinggi iman kami, orang Kristen. Apa yang tertulis, ya itulah. Karena apa ya, Alkitab itu adalah ilham dari Allah itu sendiri. Ya kan? Adalah firman. Ya sama dengan kalian mengimani Al-Quran. Al-Quran kan itu firman, ya kalamnya Allah. Ya wajarlah kan Anda tidak mengimani karena kan Anda tidak mengimani Alkitab. Anda mengatakan Alkitab itu palsu. Ya kan, kalau Anda mengatakan palsu, yang aslinya yang mana? Itu kan akhirnya menimbulkan pertanyaan lagi kan. Yang mana aslinya? Tunjukkan. Nah itu. Tapi di sini jelas sekali tertulis, akulah Yesus. Jadi apa yang tertulis, kami mengimani apa yang di Alkitab, Bang Sumah. Bukan berdasarkan Anda menafsirkan, oh ini mengarah ke Paulus.
Ya, Anda mengatakan dia nabi palsu, sedangkan kalian saja di Al-Quran tidak ada pernyataan satupun dari baginda Muhammad bahwa Paulus itu nabi palsu. Tidak ada, biar juga di hadits yang palsu sekalipun tidak ada. Kenapa kok kalian kayak lebih pintar dari baginda? Ya kan, baginda itu pengetahuan dari Allah. Apa yang dikatakan baginda itu dari Allah semua. Kenapa kalian kok lebih tahu? Ya, bahwa Paulus itu nabi palsu. Harusnya itu pada zaman itu baginda sudah mengingatkan ya bahwa ada nabi palsu, berhati-hatilah. Justru Yesus yang mengatakan berhati-hatilah terhadap nabi palsu yang datang seperti domba tapi dia adalah serigala. Gitu Bang. Jadi Anda itu jelas sekali tertulis di Alkitab. Kami mengira apa yang tertulis. Karena itu iman kami. Kamu itu hanya menafsirkan saja. Ya, dan cocok-cocologi, dan tidak ada satupun dalil yang mengatakan nabi palsu itu adalah Paulus. Tidak ada satupun. Anda hanya cocologi saja, ya, mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, sedangkan di Al-Quran Anda sendiri tidak ada peringatan berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Justru Yesus yang mengatakan, dan Paulus di situ jelas dikatakan inilah alat pilihanku, ya, kepadanya lah ya akan mengalami penderitaan, yang memberitakan pengajaran, ya kan. Jadi jelas itu perkataan Yesus langsung, akulah Yesus yang kau aniaya, itu jelas di situ dikatakan. Ya, tidak ada penafsiran lagi di situ. Itu langsung, nggak butuh penafsiran. Tapi kamu memakai dalil-dalil penafsiran sesuai dengan keinginan Anda. Itu Bang Suma, terserah. Itu aja saya sampaikan. Silakan. Iya. Jadi saudara lucu ya, aneh ya teman-teman. Dia mencari pengakuan Nabi Muhammad Paulus itu nabi palsu. Sementara Yesus mengaku ada nabi palsu. Kenapa Anda sandarannya ke Nabi Muhammad? Kenapa nggak sandarannya kepada Yesus? Yesus mengatakan kepada muridnya, wahai muridku Bani Israel, manusia-manusia yang bersunat dan tidak makan babi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Berarti yang datang kepada Yahudi, ngaku-ngaku sebagai domba. Bukan datang kepada orang Indonesia, tapi datang kepada orang Yahudi. Siapa yang datang kepada orang Yahudi? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Inti dari permasalahan kita di sini adalah makhluk yang mengaku Yesus itu. Anda mengatakan saya menafsirkan. Saya tidak menafsirkan. Saya bertanya. Siapa makhluk yang datang mengaku Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Apa sih? Kenapa harus bersandar kepada Al-Quran? Kenapa nggak bersandar kepada Yesus? Al-Quran bukan kitab saudara. Yesusnya yang berkata, waspadalah ketika ada orang yang datang mengaku bahwa dia adalah aku. Mesias palsu, artinya aku yang palsu. Yesus yang palsu. Berarti ada keadaan di mana ada posisi oknum atau pribadi atau manusia atau suara atau roh yang mengaku Yesus. Yesus palsu artinya manusia atau roh atau setan yang mengaku Yesus. Di Islam tidak ada mengaku Yesus, nggak ada. Di Hindu nggak ada mengaku Yesus. Di Buddha nggak ada mengaku Yesus. Di Yahudi sudah 2000 tahun tidak ada makhluk pernah datang mengaku Yesus. Hanya di Paulus ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Anda jangan mengatakan, lah itu tertulis Bang Suma. Justru yang saya sampaikan ini yang tertulis. Saya tidak ngarang bebas. Yesus yang mengatakan, ini tertulis Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Siapa itu? Yesus palsu. Mesias itu Yesus. Kalau Anda percaya Yesus itu Mesias, berarti Anda harus percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Kok susah kali ya? Waspadalah, sebab Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Makanya coba Anda lihat sekali-kali Anda berselancar ke kitab Anda sendiri. Jangan cuma link. Baca link saja. Baca Bible, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus. Nah, ketahuan kan? Ada yang datang mengaku namaku, memakai namaku.
La haula wala quwata illa billah. Di data Lukas 21 nomor 12, namun sebelum datang orang itu atau makhluk itu mengaku sebagai Yesus, terlebih dahulu kalian semua dianiaya. Baca kitab Anda, kok susah kali. Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat yang akan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu dalam kitab saudara. Di Islamkah ada yang pernah mengaku aku Yesus? Aku Yesus pernah? Enggak ada. Kepada Nabi Muhammad ada? Enggak ada. Kepada imam-imam, ustadz-ustadz, enggak ada. Adanya kepada Paulus dan kepada Kristen dan kepada para murtadeng. Ngaku-ngaku bertemu Yesus, berarti itu adalah palsu semua. Kenapa palsu semua itu? Karena Yesus nanti datang ditandai dengan sinar cahaya dari timur sampai ke barat. Tadi kubacakan dalilnya dan itu ucapan Yesus. Saya tidak menafsir. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ini tanda kedatangan Yesus. Menurut Bible, pada waktu itu akan nampak anak manusia Yesus di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap kepadanya. Ini tanda kedatangan Yesus. Apakah seperti itu keadaannya pada saat Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Cuman Paulus sendiri yang ngarang-ngarang cerita itu. Dia sendiri yang ngarang melalui ajudannya Lukas. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak usah panjang lebar. Sekarang tunjukkan bukti aja deh. Kita nuntut bukti. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Kalau ternyata Yesus asli yang datang kepada Paulus, berarti Yesus itu adalah pendusta besar. Karena dia mengatakan bahwa kedatangannya kedua nanti tanda-tandanya seperti yang saya bacakan tadi. Dan dia mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan bla 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 bla. Cahaya dari langit, bintang berjatuhan, langit dan kuasa langit akan guncang. Itu tanda kedatanganku yang kedua. Tapi kalau ternyata dia datang kepada Paulus, berarti dia itu Yesus, pembohong besar. Nah sekarang Anda pilih mana? Yesus yang pembohong atau Paulus yang pendusta? Pilih salah satunya. Atau dua-duanya pendusta. Bisa juga. Silakan tinggal Anda renungkan. Ayo, kita masih kasih kesempatan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Berarti kalau dia Yesus asli, sekali lagi, Yesus pembohong. Pilih mana? Yesus yang pembohong atau Paulus yang pendusta? Silakan. Oke, Bang Sini. Ya. Memang Yesus mengatakan dia akan datang untuk kedua kalinya. Ya, betul ya? Betul. Tapi jangan salah, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah bagi kami. Ya. Dia datang ya, tidak perlu harus juga dia datang pada saat nanti datang keduanya. Dia bisa datang karena dia berkuasa. Dia bisa datang menampakkan diri kepada orang yang dia pilih. Ada dalil? Dia orang dia ada pengakuan Yesus, ada pengakuan Yesus. Sebentar. Aduh, kalau cuma nipu-nipu untuk apa, Bang? Kalau cuma menipu membodohi untuk apa dikasih panggung pembohong penipu untuk apa? Dia mau menampakkan diri kepada siapa saja orang yang... Di mana dalilnya Yesus mengaku begitu? Saudara King, yang membimbing Anda mengucapkan itu, ini kacau, pasti kacau. Karena saya tidak mengizinkan pembohong untuk menipu di atas panggung. Dengarkan saya. Mana dalilnya pengakuan Yesus begitu? Mana? Kenapa? Mana pengakuan? Pengakuannya, Anda tidak diberikan izin untuk berdusta. Anda tidak diberikan izin untuk berbohong. Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada publik, tunjukkan kepada dunia pengakuan Yesus seperti apa yang Anda tuduhkan. Silakan. Ini Anda sudah kerasukan Dajjal, kerasukan iblis, karena Anda ingin menyamakan pencipta alam semesta dengan manusia Yesus. Anda ingin menyetarakan pencipta alam semesta dengan manusia Yesus. Sudah turunkan. Turun, mending saya monolog, memberikan edukasi kepada manusia daripada Anda dikasih panggung tapi Anda berdusta. Ini sesi kelima, Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu yang datang kepada Paulus. Anda hanya menarasikan Yesus bagi kami adalah Tuhan. Ya memang, kamu kan Dajjal. Kamu pengikut Heilale bin Zakar yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Kaulah itu, Bahlul.
dikasih kesempatan menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus adalah Yesus, malah mana? Lalu kita mau nunggui di sini sampai pagi, sampai subuh. Kau bodoh-bodohi gitu. Tuyul. Dia bilang lagi Yesus Allah. Ih. Itulah. Kalau Hailale bin Zakar begitu, pengikut Dajjal. Nah, korban kedua masih ada nggak? Pasien kedua ada nggak? Silakan. Bentar, saya absen dulu. Jordan, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari mana Bang? Kristen apa bukan Bang? Kristen, Bang. Ya, mau menanggapi topik tadi Bang? Silakan. Bang Jordan. Itu yang, halo? Buktikan kalau yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Ada bukti? Atau hanya modal imani saja? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Itu Al-Quran mengatakan. Buktikan kalau Al-Quran salah dengan Anda menyatakan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus beneran, anaknya Maria. Selama Anda tidak mampu membuktikan, berarti yang datang kepada Paulus